Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita bergembira karena hari ini kita bertemu lagi dalam animasi Prapaskah yang kedua. Masih ingat pesan animasi Prapaskah yang pertama? Bagus, itu adalah tentang pertobatan. Pada tahun lalu kakak-kakak kelas 2 sampai dengan kelas 6 kita masih mengadakan jalan salib di sekolah karena waktu itu kita belum terkena pandemi, jadi kita masih bisa mengadakan jalan salib. Sekarang ini meskipun tidak di sekolah, anak-anak bisa melakukan jalan salib bersama keluarga. Nah, mari kita mengikuti animasi yang kedua. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber belas kasih, kami sungguh bersyukur atas limpah belas kasih-Mu bagi kami, bagi orang tua kami, bagi sanak saudara dan teman-teman kami, terlebih bagi guru-guru yang mendidik kami, sehingga kami semua dapat mengikuti animasi Prapaskah yang kedua dengan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan akal budi kami ya Bapa, agar kami dapat melakukan sabda suci-Mu. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan Injil Tuhan dan renungan APP pertemuan kita yang kedua. Nah, sebelumnya mari kita menyanyikan lagu bersama ya. Kalian bisa mengikuti dengan membaca liriknya. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu
kita gunakan pada pertemuan APP yang kedua ini, yaitu Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang dewasa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, baru saja anak-anak mendengarkan sabda firman Tuhan. Dan kali ini Miss Missy akan bercerita sedikit kepada kalian tentang belas kasih anak-anak. Anak-anak yang terkasih, saat ini kita merasakan pandemi COVID-19 tidak kunjung selesai. Jadi banyak mama papa di rumah yang mengalami kesulitan. Terlebih anak-anak, pada saat ini kalian sekolah juga secara online. Maka orang tua kita akan menambah kebutuhan yang lebih banyak lagi, yaitu untuk HP, ada yang beli laptop, dan harus diisi dengan kuota internet. Setiap hari kita butuh untuk pembelajaran secara online. Di sini Miss Missy akan cerita tentang si Ayu anak-anak. Ayu juga mengalami dampak yang sama dalam keluarganya karena kehidupan keluarga si Ayu ini juga pas-pasan anak-anak. Bahkan penghasilan orang tuanya kadangkala berkurang. Sedangkan keluarga ini juga butuh kuota, butuh internet untuk kelangsungan belajar. Pada saat di sekolah, Ayu seringkali mengalami kejahilan, keusilan dari teman-temannya. Dan masa pandemi ini, Ayu merasa bergembira anak-anak karena teman-teman yang sering usil kepada Ayu tadi mengalami hal yang sama, yaitu mengalami kesulitan di dalam kebutuhan keluarganya. Namun suatu kali Ayu mengingat pesan Tuhan pada saat Ayu sekolah minggu. Ayu teringat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan suatu kebaikan dan belas kasih kepada semua orang, termasuk orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Nah, pada saat ini anak-anak, apakah kalian pernah mendengar cerita tentang orang Samaria yang baik hati? Baik, Miss Missy hanya ingin mengulang sekali saja. Orang Samaria ini di dalam sebuah perjalanan berjumpa dengan seorang Yahudi yang mengalami perampokan anak-anak. Orang Yahudi ini dirampok dan barangnya diambil semua oleh perampok. Bahkan orang Yahudi ini mengalami suatu luka yang banyak. Namun orang Samaria tetap berbelas kasih karena Tuhan mengajarkan belas kasih. Walaupun pada awalnya orang Yahudi ini anak-anak sering berbuat jahat, sering berbuat tidak baik kepada orang Samaria, tapi orang Samaria ini tetap menjadi orang Samaria yang baik hati dan menolong orang Yahudi yang dirampok tadi. Dan cerita yang kedua anak-anak, kalian ingat enggak tentang Nabi Yunus? Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk pergi ke Niniwe. Namun apa yang terjadi anak-anak? Yunus tidak mau menuruti Allah karena dia berpikir bahwa orang Niniwe itu adalah orang yang tidak pantas ditolong. Karena orang Niniwe itu orangnya banyak yang jahat, perbuatannya tidak benar di mata Tuhan. Akhirnya Yunus naiklah ke sebuah perahu
dan dia akan menghindar dari utusan Allah. Dia mau pergi yang jauh, menghindar supaya dia tidak melaksanakan tugas dari Allah. Ternyata anak-anak, kalian masih ingat enggak? Di tengah-tengah lautan yang sangat luas, terjadilah badai yang besar. Perahu yang ditumpangi oleh Yunus tadi diombang-ambingkan oleh angin yang besar. Akhirnya setiap orang yang ada di dalam perahu tersebut mengambil barang-barangnya, dibuang ke tengah lautan, dibuang semuanya. Dan di situ akhirnya si Yunus menyadari bahwa dia yang bersalah. Karena apa? Karena sudah menolak utusan Tuhan dan berpikir bahwa orang Niniwe jahat. Di tengah badai itu akhirnya anak-anak, si Yunus mengakui kepada semua orang yang ada di dalam perahu bahwa dia sudah berdosa, dia sudah tidak menurut kepada Allah, dan mengakuilah dia. Akhirnya dia minta dibuang, diceburkan ke dalam laut tersebut. Apa yang terjadi anak-anak? Kalian ingat? Tuhan mengirimkan ikan yang sangat besar dan Yunus masuk ditelan oleh ikan besar tersebut. Dia berada 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Akhirnya dia duduk termenung. Dia berpikir, dia bertobat, dia akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam perenungannya tadi anak-anak. Akhirnya Tuhan menyuruh ikan besar tadi memuntahkan si Yunus dan dia terlempar ke daratan anak-anak. Di situ akhirnya Tuhan bersuara lagi. Yunus mendengarkan suara Tuhan. Yunus, pergilah engkau ke Niniwe. Buatlah orang-orang di sana supaya orang-orang yang sudah jahat itu mereka mengalami pertobatan. Itulah cerita pagi ini yang Miss Missy perlu sampaikan kepada anak-anak. Pada saat ini adalah masa Prapaskah anak-anak. Kita diajarkan di dalam firman Tuhan tadi tentang belas kasihan. Kita harus memiliki rasa belas kasih kepada siapapun, termasuk orang yang sudah berbuat jahat atau berbuat usil kepada kita. Tapi Tuhan tetap mengajarkan bahwa kita harus memiliki belas kasih. Anak-anak, jika anak-anak mungkin pada saat ini tergerak memiliki uang saku yang lebih di rumah, di masa APP ini, di masa Prapaskah ini, kalian boleh menyisihkannya dan nanti akan dipersembahkan di gereja kalian masing-masing. Seperti kami, Bapak Ibu guru di sekolah, setiap hari Jumat mengadakan doa jalan salib anak-anak, mendengarkan sabda firman Tuhan juga, dan setelah itu kami para guru karyawan juga diajari untuk menyisihkan sedikit uang kita untuk kita persembahkan di dalam masa Prapaskah ini untuk kegiatan APP. Demikian anak-anak cerita yang bisa Miss Missy sampaikan. Terima kasih buat perhatian kalian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Wah, anak-anak hebat, sudah selesai mendengarkan Injil, sudah selesai mendengarkan renungan dari Miss Missy. Sekarang kalian siap untuk mengerjakan tugas? Nah, tugas hari ini atau untuk APP pertemuan kedua, kalian akan membuat bunga seperti ini. Nah, coba kalian amati. Nanti kalian bisa minta bantuan mama atau papa untuk menyiapkan bahan-bahannya ya, yaitu kertas. Kalian bisa menggunakan kertas HVS, Buffalo, atau kalender bekas juga bisa digunakan yang belakangnya. Kemudian lem, lidi, gunting. Nah, setelah itu, setelah membentuk bunga, kalian bisa menulis 7 amal kasih. Setelah selesai mengerjakan tugas, jangan lupa kalian foto selfie.
dengan karya kalian. Nah, setelah itu foto dikirimkan ke wali kelas. Dan tugas dikumpul paling lambat hari Senin tanggal 1 Maret. Jangan lupa ya anak-anak. Nah anak-anak, tadi kalian sudah mengikuti kegiatan animasi yang kedua. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yesus, karena kami boleh mendengarkan sabda-Mu hari ini. Ya Yesus, Engkau selalu membagikan belas kasih-Mu kepada semua orang, tanpa melihat siapa orang itu. Kami pun ingin berbuat serupa dengan perbuatan-Mu. Untuk itu ya Yesus, mampukan kami untuk berbuat belas kasih kepada sesama kami dengan sepenuh hati, seturut dengan ajaran-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.